Kembali di Prime Time Inspirasi Ramadan, Pak Ali, tadi Anda sudah menyebutkan ada sejumlah kriteria seorang pemimpin dalam ajaran Islam. Ada sidik, amanah, fatanah, tablik juga yang kuat dan yang berkata kebenaran dan diamanahkan oleh rakyatnya. Nah, apakah seorang pemimpin ini harus memiliki sejumlah kriteria tersebut atau boleh salah satu atau salah dua saja? Karena tentunya sulit ya mencari seseorang yang memiliki kualitas yang sangat baik-baik, terpuji seperti gitu Nabi di zaman sekarang. Baik, tadi saya katakan bahwa sidik, amanat, tabligh, fatonah itu adalah sifat Nabi ya. Dan itu tidak mungkin diterapkan pada setiap orang ya. Nah memang itu bagus andai kata ada gitu ya. Tapi andai kata pun ada itu, bukan berarti dia bisa maju untuk menjadi Nabi. Nabi itu, calon Nabi itu nggak bisa itu. Sebab nggak ada pilihan Nabi lagi sudah kan. Betul. Pengangkatan Nabi sudah nggak ada. Nah sekarang bagaimana? Apakah pemimpin harus memiliki sifat seperti itu? Ya idealnya begitu Mbak. Ya. Idealnya al-qawiyul amin itu kan, benar dan pinter itu idealnya harus ada semuanya itu. Nah jangan. Tapi kalau tidak bisa terpenuhi semuanya gimana? Nah, mungkin kalau Anda katakan tadi ada yang benar tapi nggak pintar. Jadi begini. Atau banyak yang pintar tapi menggunakan pintarnya untuk menculasi umatnya. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak terdapat yang ideal ya, pinter dan benar, al-qawiyul amin gitu kan, maka yang penting pinter itu didahulukan, ya. Kemudian benernya meskipun agak nilainya rendah gitu. Itu beberapa ulama seperti itu. Jadi kecerdasannya diutamakan. Nah, kecerdasan diutamakan. Daripada bukan jujur yang diutamakan. Integritas, kredibilitas dan kejujurannya. Jadi keutamaan pada kemampuan untuk manajerial dan sebagainya itu. Itu ya. Kenapa itu diutamakan? Ya, sebab bukankah kejujuran dan integritas dan kalau jujur saja yang penting? diutamakan itu bisa kacau negara itu. Jujur aja misalnya, ini negara mau diserang orang pihak lain misalnya, atau negara dirampas orang lain, ya orang yang jujur kalau nggak punya kemampuan manajerial ya paling bisanya, ayo kita doa bersama mudah-mudahan ya malingnya pada keluar gitu kan ya. Nah nggak punya sifat-sifat yang untuk mengatasi seperti itu ya, harus punya ketegasan yang mengatasi hal-hal seperti itu. Nah ini terjadi dalam kemampuan ya kemampuan manajerial dan sebagainya. Nah itu para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Pak Ali, Islam juga memiliki arti yang sangat luas ya untuk kata seorang pemimpin. Bukan hanya seorang pemimpin yang mengetuai atau memerintahkan suatu wilayah atau daerah sebagai kepala negara mungkin, tapi juga seorang pemimpin dalam keluarga mungkin seperti itu ya. Tadi 3 orang aja pergi dalam perjalanan, mereka wajib mengangkat satu sebagai pemimpin. Itu bukan keluarga itu. Bisa aja berteman 3 orang kan. Nah, keluarga juga ada, ya, lingkungan juga ada. Jadi disinilah letak organisasi kepemimpinan menurut ajaran Islam. Tanpa ada pemimpin itu, aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah tidak akan berjalan, kan gitu kan? Iya. Oke. Ya itu urgensi kepemimpinan dalam Islam. Ya. Jadi bisa disimpulkan kalau pemimpin ini harus dipilih oleh sekelilingnya. Seperti itu tidak selamanya, tidak selamanya. Karena kalau kita mengikuti sistem yang republik, ya dipilih gitu kan. Tapi kalau kita mengikuti sistem yang kerajaan, kan nggak perlu pilihan kan itu kan. Kerajaan kan nggak ada pemilihan. Begitu dia lahir, memenuhi kriteria ini anak tertua, jadi pemimpin. Baik. Nah, kalau kita mengikuti sistem katakanlah demokrasi, tentu ada pilihan gitu loh. Tapi kalau kerajaan kan tidak. Karena seperti Anda katakan tadi, kalau pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah lewat zaman, sudah nggak ada berakhir, gitu kan. ya. Itu nabi-nabi. Jadi hanya ada sekarang pemimpin yang dipilih oleh umatnya atau yang memang karena garis keturunan menjadi pemimpin. Ya. Lantas Pak Ali, bagaimana kita bisa mengenali seorang pemimpin di antara kita dan kemudian kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita? Ya kita lihat sifat-sifatnya, kalau bahasa kita ada apa namanya jejak rekamnya bagaimana gitu kan. Makanya ada orang mengatakan ya bahwa syarat presiden itu di mana-mana itu memiliki 2. Pertama, popularitas. Karena nggak dikenal bagaimana bisa orang mau milih. Yang kedua, memiliki program seperti itu. Nah, itu di mana-mana seperti itu. Hati nurani tapi tetap dengan akal sehat ya. Begitu itu.
menilai kualitas. Untuk melihat mereka seperti itu, apakah punya program? Kalau bahasa sekarang ada visi dan misinya itu kan, dan ada popularitas, ya kan? Punya program bagus tapi nggak punya popularitas, apa dapat mau milih, nggak kenal orang itu, ya kan? Ya. Jadi tidak bisa menyampaikan. Lah iya, itu seperti itu ya. Ya. Apakah ada ajaran lain, Pak Ali, dalam Islam? Ini yang ajaran soal ini yang disepakati oleh para ulama gitu ya. Seperti tadi Al-Qawiyul Amin itu Al-Quran menyebutkan. Tapi ada yang sifatnya lebih parsial gitu, yang itu tidak disepakati para ulama gitu kan. Misalnya apakah pemimpin itu harus lelaki? Nah itu ya. Apakah wanita boleh atau tidak untuk pemimpin umat, pemimpin bangsa gitu kan. Nah itu terdapat perbedaan ulama seperti itu. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan, yang Al-Qawiyul Amin itu semuanya kebanyakan tidak sepakat. ada yang berbeda pendapat seperti itu. Jadi apakah seorang pemimpin harus seorang laki-laki? Nah itulah para Tergantung ulama jumlah berbeda. orang yang dipimpinnya. Ya, itu para ulama ada yang mensyaratkan ya pemimpin itu harus laki-laki seperti itu gitu ya. Tapi ada yang mengatakan tidak harus laki seperti itu, ya gitu kan. Oke. Ya. Baik, Pak Ali, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama Prime Time Inspirasi Ya, Ramadan. ya. Semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Pemirsa tetap bersama kami karena sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Prime Time Talk yang mengangkat tajuk meraih keunggulan SDM dan IPTEK. Tetaplah bersama kami di Prime Time.